Saya akan khotbah tentang hidup sebagai orang berhutang. Matius 19. Matius 19 dengan judul perikop upah mengikut Yesus. Ayat ke-27 dikatakan gini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan apa yang Petrus katakan. Mungkin Anda juga pernah ngomong hal yang sama. Tuhan, saya sudah memberikan segalanya buat Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya buat Tuhan. What's for me? Apa untungnya buat saya? Petrus bilang, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Kita juga suka seperti itu. Kita tanya sama Tuhan, saya udah melayani Tuhan, saya udah lakukan ini dan itu, saya udah nabur buat pekerjaan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan tiap minggu. Terus apa dong Tuhan buat saya? Tiba-tiba seperti sebuah rema, Tuhan ngingetin saya. Anda tahu bahwa saya punya anak-anak asuh di Yayasan Tangan Pengharapan yang kami beasiswakan sekolah dari mulai SMP sampai kuliah. Tiba-tiba Tuhan ngingetin saya. Anak-anak yang kami asuh, ini berangkat dari keluarga-keluarga nggak mampu di pedalaman Indonesia. Yang rumahnya sangat sederhana. Minta maaf, mungkin rumahnya nggak layak. Mereka mungkin nggak punya baju bagus, nggak punya sepatu yang bagus. Mereka mungkin makannya tiap hari cuma sayur. Boro-boro makan nasi tiap hari, boro-boro makan ayam. Tapi ketika kita bawa mereka ke Jakarta, kita pelihara hidup mereka. Anda tahu saya selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak asuh kami. Saya selalu memastikan mereka makan cukup, pakaiannya cukup, dan semua yang mereka butuhkan tercukupi. Kami dipakai Tuhan untuk mengangkat derajat hidup mereka. Dari gak ada sampai punya gitu. Sampai akhirnya pada punya handphone, bayangin. Tiap hari makan daging, bayangin. Oh, jangankan nasi ya. Apapun mereka dapat dari kami. Nah, kita sekolahkan di tempat yang baik, kuliah pun yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada di antara mereka yang ketika kami minta tolong sama mereka, mereka malas, ogah-ogahan. Bahkan kalau udah bantu-bantu, saya bisa lihat mereka mengharapkan upah. Sampai ada donatur yang ngomong gini ke anak-anak itu. Kamu tuh bantu mamahmu, ini tuh keluargamu. Jangan ngarep dibayar. Kamu harus bantu mamamu. Sampai digituin. Tiba-tiba waktu saya merenung ayat ini, Tuhan ingetin kejadian ini. Tentu tidak semua anak ada yang seperti itu. Kok bisa? Pasti Anda akan berpikir, wah dasar anak-anak gak tahu diri. Udah digedein, diangkat derajatnya, udah dibantu, disekolahin. Kok gitu? Tapi bukankah kita pun demikian dengan Tuhan? Bayangkan kita nih yang harusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tapi kita diampuni, kita dikasihi, kita ditebus oleh darah Kristus. Dan hidup kita diangkat Tuhan dari sampah jadi berharga. Roma 8 ayat 12 bilang gini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Bayangin, sebagai orang-orang yang berhutang kepada Allah. Harusnya kita hidup menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita, benar? Sebagai orang-orang yang berhutang nyawa kepada Allah. Bayangin gini, kita harusnya binasa. Tapi karena dia mengasihi kita, dia mengampuni kita. Dan dia menebus dosa kita, dia memilih kita. Dan mengangkat hidup kita. Orang-orang yang sadar telah ditebus, katakan amin. Bayangkan gini, kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Kalau bisa dibilang berhutang nyawa sama Tuhan. Tapi seringkali kita gak hidup menurut keinginan Allah. Kita ngikutin kehendak daging kita. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang gini. Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Betapa sulitnya Tuhan menyuruh kita hidup kudus. Betapa sulitnya kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika yang Dia minta, cuma kita takut akan Dia dan hidup mengasihi Dia, menghormati Dia dalam hidup kita. Tapi kita lebih suka mengikuti keinginan daging kita. Begitu sulitnya kita sehingga kita jatuh bangun dalam dosa. Kita harusnya punya pikiran ini. Bahwa aku adalah milik Allah. Katakan sama-sama saya. Saya adalah milik Allah. Ibarat seorang budak dosa. Hidupmu telah lunas dibayar oleh Tuhan. Yesus telah mati buat dosamu. Dan hidupmu telah lunas dibayar. Dan hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi milik Dia. Kita ini milik Allah. Sebagai umat miliknya Allah. Sudah seharusnya kita hidup menurut kehendak Allah. Katakan amin. Galatia 2 ayat 20 bilang gini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Roma 14 ayat 8. Baca sama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah, katakan aku milik Tuhan. Kalau kita sadar gini, aduh saya tuh udah hutang nyawa sama Tuhan. Harusnya saya nih binasa. Tapi Dia mati buat saya. Supaya saya hidup kekal. Dan Tuhan memulihkan hidup kita. Dia mengubahkan kita. Betapa sia-sianya dulu kita hidup. Dan betapa berharganya hidup kita hari ini. Sadarkah Anda akan kasih karunia Allah? Dengan baik seharusnya kita berpikir gini. Apa sih yang aku bisa berikan untuk Tuhan? Apakah yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Tapi kebalikannya yang sering kali kita lakukan. Kita bertanya begini, apa yang Tuhan bisa berikan buat saya? Apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya? Bukankah di dalam doa-doa kita sering kali minta sama Tuhan supaya Dia mengikuti apa yang kita mau? Pernahkah Anda berdoa dan hanya bertanya kepada Tuhan, apa yang Kau mau dengan hidupku? Apa yang aku bisa berikan untukmu Tuhan? Kenyataan di hidup kita. Seringkali kita berhitung sama Tuhan. Kita bahkan sering berpikir, aku telah banyak berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kita hitung-hitungan, kita bilang sama Tuhan, aku sudah beri waktuku untuk melayani Tuhan. Aku sudah berikan tenagaku untuk melayani Tuhan. Bahkan gini, waktu usaha kita tidak diberkati, toko kita sepi, kita marah sama Tuhan. Kita bilang gini, kita kecewa, kita udah melayani tapi kok Tuhan tidak memberkati. Kita marah, kita berasa begini, Tuhan kan harusnya membalas taburanku berlipat ganda, kok udah dibalas? Saya ingin malam ini saudara sadar, Tuhan gak berhutang apa-apa sama kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan gak hutang apa-apa sama kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Saya kasih tahu, saya sekolahkan satu anak. Beasiswa penuh dari dia SMP sampai dia kuliah. Lulus kuliah, perjanjian anak-anak asrama adalah mengabdi 5 tahun di tangan pengharapan. Membantu kami mengajar di kampung-kampung mereka. Apa yang terjadi? Baru 7 bulan mengajar di pedalaman. Dia kasih tahu sama pimpinan pendidikan tangan pengharapan. Aku mau keluar dari tangan pengharapan. Loh, kata pendidikan, bagian pendidikan bilang gini. Loh, kan kamu harus mengabdi 5 tahun. Perjanjiannya begitu. Sorry, aku mau kerja yang lain. Rugi banget kalau aku gak nyobain pekerjaan lain. Dia jawab gitu. Kemudian kami punya aturan. Kalau kamu tidak mengabdi 5 tahun, kamu harus kembalikan semua biaya kuliah. Berapa biayanya? 100 juta. Dia bilang oke dia jawab. Kemudian ini anak orang gak mampu loh di pedalaman. Kemudian dia bilang gini, ya udah nanti aku cicil. Kemudian bagian pemimpin pendidikan bilang gini, oke, kamu harus cicil dari gajimu setiap bulan 2,5 juta. Dia bilang oke, sombong sekali.
Akhirnya anak ini WA saya dan bilang gini, sorry mama, saya tidak bisa menepati janji saya untuk mengabdi 5 tahun. Apa yang saya rasakan? Kecewa. Apa yang saya sudah berikan buat dia, dia tidak hargai sama sekali. Dia tidak berasa bahwa dia berhutang budi sama orang-orang yang sudah menolong hidupnya di tangan pengharapan. Ada donatur yang menabur supaya dia bisa kuliah. Dan dia tidak rasakan itu. Dia pikir ya hidup-hidup gua, terserah gua. Rugi kalau gua gak kerja yang lain, ngapain gua jadi guru di tangan pengharapan di pedalaman. Ya terserah gua, ini hidup gua mau kerja yang lain, lu mau apa? Sombongnya luar biasa. Kejadian ini membuka mata saya, menyadarkan saya. Seringkali kita sama Tuhan juga gitu. Tuhan sudah mengorbankan hidupnya, mati untuk kita, menebus dosa kita. Apakah itu kewajiban bagi Yesus mati buat kita? Enggak. Dia lakukan itu karena dia cinta kita. Karena Bapa mengasihi kita. Katakan amin. Tapi apa yang kita lakukan? Kita orang-orang yang ditebus dengan darahnya yang kudus. Yang seharusnya kita sadar kita nih orang-orang yang berhutang. Tapi kita memperlakukan dia seolah-olah gini. Kamu wajib memberkati aku. Engkau wajib memberkati semua taburanku. Aku nih sudah melayani engkau sungguh-sungguh. Aku nih sudah nabur buat pekerjaanmu. Aku sudah kasih waktuku jauh lagi pergi ke Moy. Apa yang Tuhan bisa lakukan buat aku? Kita seringkali punya mentalitas kayak begitu. Sadarlah, kitalah orang-orang berhutang. Kita yang harusnya datang sama Tuhan berkata, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang aku bisa berikan buat Tuhan? Karena aku berhutang kepada Tuhan. Hidupku bukan milik aku lagi. Hidupku milik Tuhan yang telah menebus aku. Katakan amin. Saya ingin malam hari ini Anda sadar. Bahwa Tuhan tidak hutang apa-apa sama kita. Kitalah orang-orang berhutang. Saya akan akhiri. Meskipun anak-anak di asrama tangan pengharapan enggak minta sama saya apa-apa. Enggak nuntut apa-apa. Sebagai seorang mama, saya mikirin masa depan mereka. Saya lihat mereka satu persatu. Saya menaruh harapan dan mimpi saya dalam hidup setiap mereka. Saya lihat Mison, saya ingat Papua. Saya harus mentor dia supaya dia jadi pemimpin yang baik buat tanah Papua. Saya lihat State, saya lihat Halmahera. Dan saya pikirkan apa yang State bisa lakukan buat Halmahera. Saya investasikan hidup saya. Saya kasih tahu, semua aset yang dibangun tangan pengharapan di seluruh daerah bukan buat saya. Anak cucu saya tidak akan tinggal di semua asrama tangan pengharapan. Semua untuk anak-anak di setiap daerah. Saya dedikasikan hidup saya bersama suami saya untuk anak-anak di bangsa ini. Dan yang saya harapkan adalah mereka menghargai pengorbanan kami sebagai orang tua. Dan mereka hidup sungguh-sungguh membangun daerah mereka. Saya ulang-ulang bilang sama mereka, Mama enggak minta apa-apa sama kamu. Kamu hanya cukup bangun daerahmu. Saya kasih tahu, saya aja manusia biasa, mikirin masa depan anak-anak saya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Tuhan juga mikirin kita. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Upah dari Allah pasti tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Dia akan memberkati kita. Bukan karena apa yang bisa kita lakukan untuk Dia. Tapi karena Dia mengasihi kita. Saya kasih tahu. Anak-anak pedalaman ini tidak perlu lakukan apa-apa untuk saya. Saya akan berjuang untuk masa depan mereka. Karena saya mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa sama Anda. Tuhan pasti akan memberikan masa depan buat Anda. Karena Tuhan mengasihi hidup Anda. Amin. Matius 19 saya tutup. Ayat 29 kita baca sama-sama. Anda mau tahu upah mengikut Yesus? Matius 19 ayat 29 kita baca sama-sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Anda percaya upah dari Tuhan tersedia bagi Anda? Mengapa Yesus berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir? Saya kasih tahu. Karena orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, yang sudah ikut Tuhan lama, paling lama puluhan tahun, adalah orang-orang yang merasa udah paling tahu, paling benar. Orang-orang yang merasa udah paling banyak berjasa, aku udah melayani Tuhan puluhan tahun gitu kan. Orang-orang yang merasa udah paling banyak berkorban buat Tuhan. Tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kasihnya mulai padam. Mereka mulai suam-suam kuku. Bukankah tidak sedikit orang-orang yang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan? Sementara itu, mari lihat. Orang-orang yang baru lahir baru bertobat, baru kenal Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka begitu semangat, begitu antusias mengikut Yesus. Kasih mula-mula mereka begitu membara. Mereka berapi-api melayani Tuhan, dah hitung-hitungan sama Tuhan. Bukankah kita seperti itu? Berapa banyak saudara yang ingat waktu Anda pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Waktu Anda pertama kali lahir baru dan kenal Tuhan. Bedakah sama keadaanmu hari ini? Waktu pertama kali kita kenal Tuhan Yesus, wah saya masih ingat. Saya haus sama Tuhan. Saya sembah Tuhan pagi siang malam. Lagu puji-pujian selalu di mulut saya. Saya baca firman. Oh, saya menyembah. Berdoa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan gak kenal waktu, gak kenal capek. Padahal gereja gak bayar. Tapi semangat aja tuh. Tanda orang yang cinta mula-mula tuh berapi-api, semangat gak hitung-hitungan, ada amin. Tapi lihatlah orang yang sudah lama jadi Kristen. Mulai hitung-hitungan. Aku sudah lakukan ini dan itu. Apa upahku? Kita tidak usah tunjuk orang lain. Mari periksa hatimu hari ini. Apakah engkau mulai suam-suam kuku? Apakah engkau mulai berhitung sama Tuhan? Apakah engkau merasa engkau udah paling rohani, paling senior, paling tahu banyak? Masih semangat gak melayani Tuhan kalau gak dibayar? Kalau Anda sungguh-sungguh cinta Tuhan dan sadar Anda adalah orang-orang berhutang, Anda daftar pelayanan. Waktu ditanya, siapa yang mau melayani? Anda yang nomor 1 pergi. Kenapa? Yesus berkata, tuaian banyak, pengerja sedikit. Gereja ICI ini baru berdiri belum 2 tahun. Kami nangis, kekurangan pengerja. Pengerja yang ada, aduh Bu Heni, kita gak bisa. 5 ibadah mana kuat. Kita kan harus urus anak istri kita. Saya setuju. Makanya saya gak kasih 2 kali ibadah maksimal, harus pulang. Kita kekurangan pengerja Bapak Ibu. Jiwa-jiwa tuayan melimpah tiap bulan ICI baptis orang. Komsel melimpah jemaat, pemimpinnya gak ada. Ngantri jemaat yang mau ikut komsel. Kita kekurangan pengerja. Kalau Anda berasa Anda orang-orang yang berhutang, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Anda harusnya rindu melayani Tuhan. Karena orang yang menyadari kasih karunia Tuhan sebagai orang berhutang akan bertanya sama Tuhan, apa yang aku bisa berikan buat Tuhan? Apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Kalau Tuhan butuh rumahmu untuk dibuka komsel, Anda harusnya nomor 1 angkat tangan dan berkata, ini yang aku bisa, ini yang aku punya. Tuhan pakai aku. Amen. Berapa banyak yang cinta Tuhan malam ini. Haleluya.